Ini kelas apa ya? A apa B? Kelas B, Ibu. Kelas B ya. Kelas B. Udah lama ya saya nggak ketemu nih sama kelas B. Eh, Semester lalu ada ngajar apa ya saya di kelas B nih? Kayaknya Semester nggak. semester satu Bu, Adanya terakhir Bu, semester kalkulus satu kalau ya. nggak salah, Iya kalkulus ya. diferensial. Waktu semester satu ya, semester 2 nggak ada ya, baru sekarang lagi. Oke, eh kita baru ketemu lagi nih. Hmm, sudah siap ya. Dengan materi hari ini kita akan membahas mengenai kekongruenan ya untuk materi hari ini. Nanti saya eh, untuk yang hari ini saya belum menyiapkan slide-nya, jadi nanti saya tulis aja ya di papan di sini gitu. Nah, kita akan membahas mengenai kekongruenan, apa itu kekongruenan, kemudian nanti ada teorema-teorema ya, seperti biasa kalau misalnya di dalam teori bilangan, nanti kita akan membuktikan teorema-teorema itu. Gitu, ya. Oke, saya share dulu. Sudah terlihat? Jadi nanti kalian silakan secara berkala screen capture gitu ya. Atau nanti kan ini kan ada recordnya ya. Jadi nanti bisa diulangi saja tentang materi hari ini gitu ya. Nah, sebelum mulai ke kekongruenan, diingatkan dulu tentang algoritma pembagian ya. Algoritma pembagian. Nah, misal gitu ya. Misal A elemen dari bilangan bulat ya. A elemen bilangan bulat, kemudian B juga elemen bilangan bulat. Kecilnya kenapa sih? Bilangan bulat, kemudian A-nya maka terdapat QR elemen bilangan bulat sedemikian sehingga B ini sama dengan QA tambah R ya, dengan R-nya di antara 0 sampai A. Adalah definisi dari algoritma pembagian ya. B itu sama dengan QA tambah R ya. Nah, misalkan saya punya untuk gitu ya, untuk A-nya sama dengan 7 ya. Berarti saya bisa buat seperti ini ya. 14 itu sama dengan 2 kali 7 tambah 0. Oke. Nah, dengan kata lain, kita juga bisa tulis seperti ini. 7 habis membagi 14 min 0. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi, misalnya 15. 15 itu berarti kan 2 kali 7 tambah 1. Maka bisa kita tulis juga 7 habis membagi 15 min 1. Ya. Kemudian kalau saya punya 16, 16 juga 2 kali 7 tambah 2. Ya, nanti ini tulis sendiri ya si bentuk pembagiannya. Ini 17 juga 2 kali 7 tambah 3. Lalu saya punya lagi 18 itu 2 kali 7 tambah 4. Punya lagi 19, 2 kali 7 tambah 5. Punya lagi 20, 2 kali 7 tambah 6. Punya lagi 21 itu 2 kali 7 tambah 6. Nanti kalau 22 berarti 2 kali 7 lagi tambah 2. Ya. Ini balik lagi ya, tambah 1, sorry. Nah, jadi dia 21 itu 2 kali 7 tambah 0, jadi balik lagi ke awal. Ya, jadi kalian perhatikan. Kenapa nih?
Hmm. Ini kenapa? Nah. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah R-nya ya. Nih, ya. R-nya itu adalah dari 0 sampai kurang dari A. Ya, karena A-nya 7, maka R-nya itu akan dari 0 sampai 6. Nah, kita bisa bentuk dalam bentuk 7 habis membagi 16 min 2. Atau sekarang, yang baru lagi nih penulisannya, bisa kalian bentuk dalam bentuk seperti ini. Ya, 14 kongruen dengan 0 di modulo 7. Begitu seterusnya. 15 dia kongruen dengan 1 di modulo 7. Lalu 16 dia kongruen dengan 2 di modulo 7. Dan seterusnya. Sampai 20 kongruen dengan 6 di modulo 7. Gitu. Jadi konsep sisa ya, ini kan sisanya ya, yang saya tandai warna merah panjang ini adalah sisanya ya. Nah, sisa ini adalah merupakan konsep dari kekongruenan ya. Jadi 14 itu sisanya 0 di modulo 7. Kemudian 15 itu adalah 1. Kita katakan 1 di modulo 7 atau sisanya itu 1 di modulo 7 ya. Kemudian 16 itu bisa kita bentuk sebagai 2 di dalam modulo 7 dan seterusnya. Kalau 21 ya itu kan kita bisa bentuk 0 di modulo 7 gitu. Ya, ini adalah kekongruenan. Kekongruenan gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi sekarang misalnya saya punya 25 ini kongruen dengan 1 di modulo 4. Ya, betul ya, 25 itu adalah kongruen dengan 1 di modulo 4. Bisa kita tulis juga menjadi seperti ini ya. Dari sini kita bisa tulis ya. 4 berarti habis membagi 25 min 1. Gitu. Kemudian bisa juga kita tulis dalam bentuk 25 ini sama dengan 6 kali 4 tambah 1. Gitu. Ya, jadi konsep modulo ini bisa kita tulis dari berbagai macam bentuknya. Ya, ada macam-macam. Gitu. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat definisi dari kekongruenan. Bentar. Jadi di sini kita bisa tulis untuk definisi kekongruenan. Ya. Misal saya punya M elemen bilangan bulat positif ya. Jika A elemen bilangan bulat dan B elemen bilangan bulat juga, ini dikatakan A kongruen B modulo M, mod M ya. Atau dalam bentuk simbolnya itu adalah A kongruen B modulo M. Nah, seperti ini. Ya. Maka M itu habis membagi A min B. Ya. Jika M tidak habis membagi A min B, maka A tidak aduh. Nah, ini A tidak
kongruen dengan B modulo M. Ya, atau bisa kita tulis ini menjadi A-nya tidak kongruen dengan B di modulo. Definisi dari kekongruenan. Ya. Nah, untuk kekongruenan ini ada beberapa teorema. Kita lihat dari teorema yang pertama terlebih dahulu. Teorema 1. A kongruen dengan B modulo M mod M. Ya. Hanya jika terdapat suatu K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga A ini sama dengan MK tambah B. Pertama ini banyak yang sudah membuktikan, nanti bisa kalian cari ya. Nanti kita buktikan teorema-teorema yang selanjutnya. Nah, jadi di teorema pertama ini mengatakan bahwa A kongruen dengan B modulo M hanya jika terdapat suatu K-nya ini adalah elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga kita bisa bentuk menjadi seperti ini. A sama dengan MK tambah B. Ya, jadi kita bisa membentuk beberapa macam dari A modulo B itu ya. Jadi ada 3 makna ya. Ada 3 makna gitu ya. 3 makna. Tiga makna A kongruen dengan B modulo M. Apa aja? Ya. Yang pertama berarti kita bisa katakan bahwa M ini habis membagi A min B. Kita juga bisa katakan bahwa A dibagi M bersisa B. Lalu satu lagi sekarang dari teorema 1 bisa kita katakan A sama dengan B untuk suatu elemen bilangan. Untuk penulisan A kongruen B bisa dengan cara seperti ini. Itu dia sama saja. Ya. Nah, kalau misalnya saya punya contohnya nih ya. Saya punya contohnya misalkan 12. Ini kongruen dengan 3 modulo 9. Berarti ini bisa kita tulis ya. Misalkan ada satu elemen bilangan bulat sedemikian sehingga dia menjadi tambah 3. Di satunya ini adalah K. Ini adalah K. Jadi 12 Oke. Ya, jadi ada bentuk lain dari A kongruen dengan B di modulo M, di modulo M. Ya, itu tadi untuk teorema 1. Boleh ya, silahkan di screenshot dulu. Ini karena kadang-kadang tab saya suka kadang-kadang keluar sendiri gitu. Jadi tiba-tiba keluar terus nanti ininya hilang. Gitu. Boleh di screenshot dulu. Ini, kemudian yang ini.
Nah, tadi sudah teorema pertama. Sekarang kita ke teorema kedua. Teorema kedua, ini masih berhubungan dengan yang modulo tadi. Jika M elemen bilangan A, B, C elemen dari bilangan bulat, maka ya, kekongruenan modulo M memenuhi beberapa sifat ini. Yang pertama, dia sifat refleksif. Refleksi. Refleksi itu gimana? Refleksi itu adalah A kongruen dengan A modulo M. Oke. Kemudian yang kedua, sifat simetris. Sifat simetris itu adalah jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Oke, lalu yang ketiga, sifat transitif. Sifat transitif ini jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C di modulo M. Nah, seperti ini. Ya, kita coba buktikan dari ketiga sifat ini. Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Kan kita diketahui itu ini ya, yang diketahui adalah M elemen bilangan bulat positif ya, yang diketahui itu tuh M elemen bilangan bulat positif, kemudian ABC elemen bilangan bulat ya. Nah, tujuan kita akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan yang pertama A kongruen dengan A modulo M. Ini pembuktian yang pertama. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa ya, bahwa A min A itu sama dengan 0. Ya. Dan kita tahu bahwa ini fakta ya, kita tahu M itu habis membagi 0. Ya, 0 habis dibagi oleh apapun gitu ya. Nah, maka artinya nih M membagi A min A. Ya, dari sini nih, si nolnya kita ganti dengan A min A. Ya, M habis membagi A min A. Itu. Maka berdasarkan definisi ya, definisi kekongruenan. Nah, M habis membagi A min A itu bisa menjadi A kongruen dengan A modulo M. Gitu. Ini menjamin ya, menjamin A, A kongruen dengan A di modulo M. Ya, sudah terbukti untuk yang sifat yang pertama. Ya. Nah, sekarang coba kalian buktikan dulu sifat yang kedua dan yang ketiga. Ya, silakan kalian coba dulu untuk membuktikan sifat kedua dan ketiga sebelum nanti kita bahas. Tapi kalau misalkan ada yang sudah bisa, silakan presentasikan hasilnya, gitu. Ya, silakan dicoba dulu ya.
Gimana? Ada yang bisa? Ini baru teorema 2 ya. Coba dulu deh, ada yang bisa nggak? Coba sama kalian dicoret-coret gitu. Kemarin saya sampai teorema 5. Coba, saya coba yang nomor 2 dulu nih. Yang nomor 2, ini kalian harus mulai belajar untuk seperti ini ya. Jadi, udah bertemu analisis real belum? Udah belajar analisis real belum kalian? Belum. Belum ya. Nah, nanti jadi teori bilangan ini kayak apa ya? Kayak permulaan gitu untuk nanti kalian melakukan pembuktian-pembuktian yang lebih lanjut lagi di analisis real gitu. Jadi mulai sekarang dicoba gitu ketika ada seperti ini, dicoba di otak-atik gitu. Bagaimana sih caranya dengan teorema-teorema yang sudah diberikan sebelumnya gitu. Jadi materi-materi yang lalu ya jangan dilupakan kalau ada kaitannya dengan teorema-teorema. Maka karena kita bisa gunakan untuk melakukan pembuktian-pembuktian gitu ya. Oke, coba nih saya berikan contohnya lagi nih untuk yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2 kita kan akan dibuktikan gitu ya, jika A kongruen dengan B modulo M. Nah, seperti ini. Maka B kongruen dengan A modulo M. Nah, berangkat dari yang jika ya, dari yang diketahui, kita berangkat dari situ. Nah, berarti kita punya misalkan A kongruen dengan B modulo M. Nah, kemudian dari definisi kekongruenan, dari definisi gitu ya, kekongruenan. Nah, ini dia menjamin
menjamin bahwa M ini habis membagi A min B. Oke. Nah, lalu selanjutnya artinya itu ya. Artinya ini terdapat apa? Terdapat K elemen Z. Elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga ya. Sedemikian sehingga KM ini sama dengan A min B. Ya. Nah, atau MK sama dengan, tadi kan sedemikian sehingga yang ini ya, A sama dengan, nih yang ini. A sama dengan MK plus B. Berarti kita bisa bentuk menjadi seperti ini. Ya, nih, gitu. Ya, A min B. Oke. Nah, lalu sekarang kita kalikan negatif kedua ruas ya. Berarti kita bisa bentuk menjadi seperti ini. Min KM min KM ini sama dengan B min A. Ya, atau boleh kita bentuknya dalam bentuk yang bentuk ini ya. Berarti A, ini A sama dengan KE plus B, gitu ya. Nah, kembali lagi ke dalam si bentuk yang awal ini. Oke, nah bisa kita katakan bahwa, atau nggak usah dibentuk ini ya, bentar. Atau nggak usah bentuk ini juga nggak apa-apa. Nah, kita bentuk ini aja. Nah, berarti kan di sini ada min K nih. Ada min K yang sebagai K-nya. Boleh ya, K itu kan yang penting K itu bilangan bulat ya, boleh negatif. Ya. Berarti nah, karena ya, karena terdapat ya, min K elemen Z sedemikian sehingga min KM ini sama dengan B min A, maka dari sini kita bisa bentuk menjadi M habis membagi B min A. Ya, akibatnya B ini kongruen dengan A modulo M. Gitu. Ya, jadi asalnya M habis membagi A min B, sekarang jadi M habis membagi B min A. Ya, jadi hasilnya adalah B kongruen dengan A modulo. Terbukti. Gitu. Oke, yang nomor 3 ada nggak yang udah coba? Yang sifat ini, sifat transitif nih. Oke, kita coba. Saya coba lagi deh yang ini ya. Nanti setelah ini ada teorema-teorema lain, kalian yang coba ya. Nih, yang nomor 3 ya sekarang ya, yang sifat transitif. Ya, akan dibuktikan ini ya, jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Ya, dari sini kita punya berangkat dari yang kita ketahui A kongruen B modulo M, berarti kita punya A kongruen B modulo M, terus kita punya juga B kongruen C modulo M. Nah, berangkat dari sini ya, berarti dengan teorema keterbagian ya, dengan teorema keterbagian kita bisa ubah bentuknya dalam bentuk ini kita ubah dulu bentuknya seperti ini. M habis membagi
A min B, ya. Kemudian yang ini M habis membagi B min C. Gitu ya. Nah, dengan teorema keterbagian, ini bisa dijumlahkan nih. Dua ruas ini tuh bisa dijumlahkan. Ya, jadi kita bisa bentuk seperti ini. M habis membagi A min B ditambah B min C. Nah, berarti ya, kita buka kurungnya, ya, maka dia menjadi akibatnya dia menghasilkan M habis membagi A min C. Nah, dari M habis membagi A min C dengan definisi kekongruenan, maka akan menjamin bahwa A itu kongruen dengan C modulo M. Nah, ini terbukti. Seperti itu ya. Jadi untuk melakukan pembuktian kita berangkat dari yang diketahui dulu, lalu kita masuk ke yang akan dibuktikannya, gitu. Ya, jadi kita untuk nomor 3 berangkat dari ini, yang diketahui ada 2, kemudian kita bentuk dalam bentuk yang lain, kekongruenan yang lain. Nah, berdasarkan teorema keterbagian ini bisa dijumlahkan. Ya, jadi hasilnya M habis membagi A min C. Tinggal kita kembalikan lagi ke dalam bentuk modulo. A kongruen dengan C modulo M. Ya, oke, terbukti ya. Ya, silakan yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan ke teorema yang lainnya. Ibu saya mau nanya deh. Iya. Ini kan yang buat teorema kedua tuh dia pakainya ini ya, yang KM sama dengan A min B ya. Mm-mm. Terus kalau buat yang teorema ketiga itu dia pakai yang apa? Yang keterbagian tuh yang M habis dibagi A Mm-mm. min B, habis membagi Mm-mm. A min B. Nah itu cara nentuin buat pakai yang ini sama yang apa? Yang KM sama dengan A min B sama yang M habis dibagi A min B itu gimana ya, Bu? Hmm, Itu sebetulnya coba-coba sih. Kalau misalnya cara menentukannya gimana, tidak ada cara khusus untuk menentukannya. Jadi kalian kan tadi mod itu bisa dibagi ini ya, dibagi ke bentuk 3 ini ya. Nah, bisa kalian coba-coba dari bentuk 3 ini kira-kira yang mana sih yang cocok gitu untuk membuktikan teorema yang kalian punya gitu ya. Dicoba deh ya. Ini ada teorema lagi nih. Saya lanjut dulu ya ke teorema yang ketiga. Kalian coba dulu ya. Pakai ini kok dia dia masih pakai 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 ini. Bentar. Pembuktiannya dia masih pakai ini. Pakai yang 3 ini tinggal ditambah dengan manipulasi aljabar gitu. Manipulasi aljabar tuh kayak yang tadi, kayak saya ini. Kedua ruas dikalikan mana? Kedua ruas dikalikan negatif gitu kan. Nah, terus ini dia min B plus B itu kan manipulasi aljabar gitu ya. Oke, coba dulu ya ini biar kalian bisa terbiasa untuk melakukan pembuktian gitu. Jadi kalau udah terbiasa nantinya lebih enak. Nih, teorema 3 sekarang. Kita masuk ke teorema 3. Teorema ketiga. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka yang pertama A tambah C sama dengan B tambah C modulo M. Nah, ini kalian coba-coba aja dulu, nggak apa-apa. Salah-salah dulu nggak apa-apa. Tapi nanti kita bisa tahu, oh salahnya ternyata di sini gitu. Karena emang ini harus ditulis, harus dicoba. Kalau enggak, ya nggak bisa gitu. Ini AC sama dengan kongruen dengan BC modulo MC. Nah, ada 3 nih. Silakan coba dulu.
Ya, sebelum eh, saya paparkan, kalian coba dulu ya untuk teorema tiga itu.
Ibu, saya boleh nyoba yang nomor satu nggak? Oke, boleh. Sebentar saya stop share dulu ya. Atau mau ditulis di sini? Boleh deh di sini cobain. Coba bisa nggak tulisnya? Coba ya. Nah, ini kan berarti ini, ini kan A, ini kan A kongrumen dengan B mod N. Eh, benar. Mod N jika dan hanya jika ada suatu K elemen ini terus sekian hingga A sama dengan MK plus B ini, lalu eh, kedua ruas saya tambahin C gitu.
plus C sama dengan NK plus B ditambah C. Maka hasilnya akan jadi A plus C sama dengan NK plus BC. Maka ini akan jadi sama aja kayak A plus C yang kongruen dengan B plus C mod M. Benar nggak, Bu? Nah, gitu. Kalau begitu. Ya, bisa ya seperti ini ya. Oke, nah sudah mulai paham ya cara membuktikan ya. Oke, bisa benar seperti ini ya. Atau kalau mau pakai yang keterbagian gitu ya, bisa juga ya. Kita kan punya A kongruen dengan B modulo M. Ini cara lainnya ya. Maka kita punya M habis membagi A min B gitu ya. Nah, dengan manipulasi aljabar nih kita punya A min B itu ini bisa saja sama dengan A min B plus C min C. Boleh ya kita bentuk seperti itu ya. Maka di sini kita bentuk A plus C kemudian dikurangi B plus C. Ya, boleh kita bentuk seperti ini. Berarti di sini menjadi M habis membagi A plus C min B plus C. Gitu. Nah, dengan demikian, dengan definisinya ya, dengan definisi kekongruenan, dengan definisi, maka dia menjadi A plus C kongruen dengan B plus C modulo M. Nah, iya betul. Seperti itu ya. Jadi bisa ya dua-duanya ini silakan bisa kalian gunakan yang mana aja itu untuk pembuktiannya. Ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang menjawab? Mas Yoga, Ibu. Siapa? Yoga. Ya, Mas Yoga. Oke. Oke, silakan yang lainnya nih. Yang 2 dan 3-nya belum tuh. Oke, sambil kalian mencoba, ini kita kalau misalkan diaplikasikan ke dalam angka gitu ya. Dari yang pertama itu, misalkan saya punya 12 kongruen dengan 3 modulo 9, ini bisa kita bentuk menjadi, maka ini bisa kita bentuk menjadi 12 plus 2, ini sama dengan 3 plus 2 modulo 9. Atau berarti ini 14 ya, kongruen dengan 5 di modulo 9. Gitu. Coba kalian cek, benar nggak? Ya. 14 itu adalah 5 di modulo 9, benar nggak? Kemudian yang kedua nih. Yang kedua, misalnya saya punya lagi 12 kongruen 3 di modulo 9.
Maka gitu ya, 12 misalkan kali 2 itu akan kongruen dengan 3 dikali 2 di modulo 9. Atau dengan kata lain ini 24 kongruen dengan 6 di modulo 9. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu 12 kongruen dengan 3 modulo 9. Ini maka kita bisa tulis 12 kali 2 ini sama dengan 3 kali 2 mod 9 kali 2. Ya, atau 24 kongruen dengan 6 di modulo 18. Gitu. Ya. Nah, ini nanti dijadikan tugas aja deh kalau misalnya belum ada yang coba lagi. Ya, biar kalian bisa. Ya, tadi ada teorema 1 kan. Teorema 1 belum saya buktikan kan. Teorema 1 nih. Teorema 1 ada. Silakan kalian nanti coba buktikan. Kemudian teorema 2 udah semua ya. Teorema 3 nih, yang kedua dan ketiganya belum dibuktikan ya. Nanti itu silahkan kalian buktikan. Sekarang kita lanjut dulu ke teorema 4 dan 5 ya. Jadi ada 2 teorema lagi yang akan coba kita buktikan ya. Kita bahas ya. Oke, di teorema 4 isinya apa saja? Nah, di teorema 4 isinya adalah jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka ya, ini ada 2 isinya. Yang pertama adalah A plus C kongruen dengan B plus D modulo M. Kemudian yang kedua ini AC kongruen dengan BD ini modulo M. Nah, saya coba buktikan satu ya. Oke, yang pertama ini ya yang saya akan membuktikan. Nah, kita punya kan A kongruen B modulo M. Oke. Kemudian kita punya lagi adalah A kongruen C. Nih. Kita membuktikan yang pertama ya. Kita punya lagi C kongruen dengan D modulo M. Yang akan dibuktikan apa? Yang akan dibuktikan adalah A plus C kongruen dengan B plus D modulo M. Nah, ini ya. Nah, dari sini kita punya bahwa M itu habis membagi amin B. Nah, dari sini yang ini kita punya bahwa M habis membagi C min D. Nah, kemudian dengan teorema keterbagian, ini kita bisa jumlahkan ya. Dengan teorema keterbagian, kita bisa mendapatkan M habis membagi amin B ditambah C min D. Ya. Nah, berarti kita lihat nih A min B plus C min D dengan manipulasi aljabar ya. Kita bisa bentuk menjadi bentuknya seperti ini. A plus C dikurangi B plus D. Ya, ini manipulasi aljabar. Ya. Maka bentuknya sekarang menjadi ini bentuknya menjadi A plus C dikurangi B plus D. Nah, udah ya sesuai dengan yang kita mau kan? Ini kan A plus C B plus D. Nah, maka kita kembalikan lagi. Berarti dengan definisi kekongruenan,
dengan definisi kekongruenan, nah, maka dia bisa kita bentuk menjadi A plus C kongruen dengan B plus D di modulo M. Gitu. Ya. Nah, yang kedua juga nanti kalian coba, silahkan coba. Ya. Satu lagi ya teoremanya, teorema yang kelima. Nih, yang kelima. Jadi nanti kalian bisa untuk tugasnya ya, kalian bisa buktikan teorema-teorema yang hari ini belum saya buktikan. Ya, silahkan kalian buktikan, nanti tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan. Ya. Sekarang kita masuk ke teorema 5. Satu lagi sepertinya untuk hari ini ya. Kita sampai jam 14.40 ya. Iya, Ibu. Oke, berarti satu lagi aja. Teoremanya satu lagi saja. Nah, teorema 5 sekarang. Teorema 5 ya. Ini jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M. Maka untuk sebarang X elemen bilangan bulat dan Y elemen bilangan bulat akan menjadi A. X tambah CY sama dengan atau kongruen dengan BX tambah DY di modulo M. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini kita coba buktikan bersama aja ya. Akan dibuktikan apa? Ya, dari sini akan dibuktikan bahwa AX tambah CY ini kongruen dengan BX tambah DY di modulo M. Ya, sekarang kita ambil sebarang X elemen bilangan bulat. Kemudian ada juga Y elemen bilangan bulat. Ya, karena di sini kan belum ada apa-apa ya. Ini kan tadi bunyi teoremanya, kita hanya punya A kongruen B modulo M, C kongruen D modulo M. Berarti kita harus ambil sebarang X elemen Z dan Y elemen Z. Ya. Nah, perhatikan bahwa kita punya A, perhatikan bahwa kita punya A ini kongruen dengan B modulo M. Lalu kita juga punya C kongruen dengan benar ya, D modulo M. Nah, dengan teorema 1, ya, dengan teorema 1 tadi yang di awal, dengan teorema 1, nih, teorema 1 apa? Kita coba lihat. Nih, teorema 1, A kongruen B modulo M jika hanya dia terdapat suatu K elemen Z sedemikian sehingga A sama dengan MK plus B. Nah, berarti kita punya K. Ya. Kita bisa punya K dari teorema 1. Ini ya. Dengan teorema 1 terdapat
Oke, dengan teorema 1 terdapat, maka terdapat K elemen Z, ya, sedemikian sehingga A sama dengan KM kurang B. Nah, dengan yang C juga sama ini dengan teorema 1 terdapat L misalnya ya, L elemen Z sedemikian sehingga C itu sama dengan LM min D. Ya. Nah, sekarang kan tujuan kita kan akan ke AX tambah CY ya. Nah, sekarang kita coba nih, andai kan kita punya AX plus CY gitu. AX plus CY. Nah, A-nya itu kan ini ya. Nih, ini C-nya. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini. Maka dia menjadi KM min BX ditambah LM min DY. Ya. Oke, berarti dari sini kita bisa satukan yang punya M. Ya. Satukan yang punya unsur M-nya. Berarti K ditambah L, M, itu ya. Sisanya apa? Sisanya berarti min BX plus DY. Gitu ya. Oke. Nah, berarti artinya di sini terdapat ya. Artinya terdapat 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 K tambah L elemen bilangan bulat sehingga AX tambah CY itu sama dengan K tambah L M min BX plus DY. Nah, seperti ini ya. Dengan teorema 1 dapat disimpulkan bahwa AX plus CY ini kongruen dengan BX plus DY di modulo M. Gitu. Sudah terbukti. Ya. Jadi itu ya tadi step by step untuk pembuktian itu seperti itu. Jadi bisa kalian gunakan teorema-teorema yang sudah ada sebelumnya. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya dulu. Tidak ada. Oke, kalian catat ya tadi ya ada beberapa teorema yang belum saya buktikan. Nah, itu silahkan kalian coba kerjakan masing-masing. Boleh berdiskusi juga ya, silahkan berdiskusi antar teman. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Minggu depan dikumpulkan. Kalau misalkan memungkinkan, minggu depan kita coba offline. Tapi kalau nggak ada kelasnya ya udah nggak apa-apa kita online lagi gitu ya. Ini sudah di screenshot semuanya. Saya stop share ya. Oke.
Oke, silakan nanti kalian kerjakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kalian kerjakan tadi yang saya minta untuk kalian buktikan teoremanya. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan ke teorema selanjutnya. Kemudian ada mengenai aplikasi dari kekongruenan itu seperti apa aplikasinya, gitu. Ya, oke ya, cukup ya sampai sini ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya live duluan.